Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sipil semuanya, teman-teman tendik dan dosen, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Baik, teman-teman tendik khususnya dan para dosen yang sering menggunakan Sister sebagai sarana untuk pelaporan, baik itu PKD atau proses cerdos, dan juga teman-teman tendik yang hari ini tengah disibukkan dengan proses migrasinya Sister perguruan tinggi ke Persicloud. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjabarkan penjelasan umum terkait dengan Sister Persicloud ini, di mana nanti ada keuntungan atau kemudahan-kemudahan dari Persicloud tersebut, dan juga kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, apakah nantinya akan terkendala seperti yang saat ini sedang berjalan, yaitu pelaporan BKD dosen genap 2022-2023, dan juga nantinya akan dibuka cerdos gelombang kedua. Nah, untuk itu mari teman-teman kita simak videonya sampai habis. Baik, teman-teman admin perguruan tinggi dan juga Bapak Ibu dosen di seluruh Indonesia, dimanapun berada, seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 kemarin sudah disosialisasikan terkait dengan akan dimigrasinya Sister perguruan tinggi ke Sister Persicloud, di mana yang sebelumnya adalah setiap kampus itu, setiap perguruan tinggi itu memiliki server sendiri dan memiliki akses untuk Sister sendiri, dan nanti kedepannya semua akses Sister itu akan terpusat. Nah, kemudian teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja keuntungan. Yang pertama itu apa saja keuntungan dari pengguna Sister yang berpindah ke Persicloud ini. Nah, ini ada perbandingan dari sebelumnya, yaitu sebelum saat ini terpusat dan nanti akan, dan kemudian untuk Sister Persicloud-nya seperti apa. Nah, yang pertama itu untuk akses. Untuk akses, pengguna harus, kalau sebelumnya itu Sister di perguruan tinggi, pengguna harus mengakses Sister perguruan tinggi dan pusat secara terpisah. Jadi setiap kampus itu memiliki server sendiri-sendiri. Nah, kemudian kedepannya itu Sister perguruan tinggi dan pusat itu dapat diakses dalam satu platform. Jadi baik tendik, baik dosen itu mengakses satu platform yang akan memudahkan setiap pengguna dalam mengakses Sister tersebut. Kemudian yang kedua, proses sinkronisasi. Nah, jadi kita sebagai admin PT, teman-teman mungkin mengalami hal serupa ya, dalam proses sinkronisasi yang gagal sinkron, yang tidak mencapai 100% gitu kan. Nah, sinkronisasinya ini juga dilakukan secara manual. Kita harus login dulu ke sistem Sister perguruan tinggi, kemudian kita melakukan sinkronisasi secara manual, klik tombol sinkron gitu kan. Nah, kedepannya itu Sister Persicloud ini, data itu akan secara otomatis tersimpan langsung teman-teman. Nah, jadi gampang kan ya, ini sangat memudahkan tentunya. Nah, dan juga ini real time, jadi ketika teman-teman memvalidasi ajuan perubahan data dosen dan sudah divalidasi oleh LDikti, nanti data itu akan secara real time muncul di Sisternya dosen. Dan ketiga, kemudian pembaharuan versi aplikasi. Nah, tadinya kita mengalami sedikit kendala ya dalam proses pembaharuan atau update aplikasi ini. Nah, ini banyak isu di banyak kampus, misalnya ada update versi terbaru
Nah, ketika kita melakukan update, tapi update-nya itu tidak berjalan gitu, tetap aja pada versi sebelumnya. Nah, kemudian ada beberapa kampus mungkin yang melaporkan ke LDikti, dan LDikti juga melaporkannya ke pusat dan harus di remote gitu. Nah, itu kan akan memakan waktu dan juga prosesnya cukup lama gitu kan. Nah, jadi di versi cloud ini aplikasi itu akan diperbaharui secara otomatis. Jadi kita sebagai admin teman-teman tidak lagi melakukan update manual di sister. Dan yang keempat, performa sister, dimana di performa ini mungkin setiap kampus itu beda-beda ya. Mungkin bagi kampus yang memiliki bandwidth internetnya yang bagus, terus fasilitas servernya yang juga mumpuni gitu kan. Nah, mungkin tidak ada isu ya. Nah, tapi lain hal dengan kampus-kampus kecil gitu yang akses internetnya juga kadang pas-pasan gitu kan. Nah, ini ketika ada momen misalnya pelaporan BKD, nah itu kan secara keseluruhan dosen di kampus itu mengakses sister gitu kan. Nah, itu terasa banget aksesnya itu lambat gitu, menjadi lambat gitu. Nah, jadi banyak dosen komplain, ini kenapa begini, kenapa begitu gitu kan. Nah, jadi isu-isu seperti itu nantinya ke depan teman-teman tidak akan ada lagi, karena arsitektur sistem yang lambat tadi yang akan dikurangi, dan pusat akan meningkatkan proses integrasi data untuk kenyamanan pengguna. Nah, seperti itu mungkin teman-teman keuntungan dari sister versi cloud. Kemudian teman-teman jadi pusat sekarang berfokus pada perpindahan ke cloud beserta pemusatan akses. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, jadi aksesnya nanti mungkin tidak berubah, akun-akun dosen, akun perguruan tinggi itu akan tetap, tapi ada sedikit perubahan dalam proses login gitu. Nanti teman-teman bisa login ke aksesnya itu sister.kemdikbud.go.id. Nah, di sini nanti teman-teman tendik ataupun dosen itu tinggal memilih role-nya gitu. Nah, jadi aksesnya tetap, akunnya tetap, tapi yang berbeda itu adalah role-nya. Ketika teman-teman tendik login, maka role yang akan dipilih adalah sebagai admin perguruan tinggi. Begitu juga dengan dosen. Ketika dosen login, maka role yang dipilih itu adalah role sebagai dosen. Oke, lanjut ke layanan sister itu sendiri. Nah, jadi untuk proses BKD, Serdos, perubahan data dosen nanti dapat dilanjutkan di sister versi cloud. Nah, ini untuk layanan BKD nanti dosen dapat mengupdate BKD di sebelumnya ya, itu dapat mengupdate di BKD di sister PT masing-masing. Nanti ketika sister versi cloud ini rilis, maka seluruh dosen akan melanjutkan proses pelaporan BKD-nya itu di sister versi cloud. Kemudian layanan Serdos nanti mungkin di gelombang kedua, karena gelombang pertama itu sudah selesai ya. Gelombang kedua Serdos itu kabarnya isunya itu akan dibuka Agustus. Kemungkinan nanti setelah proses migrasi ini selesai. Jadi untuk prosesnya tetap sama teman-teman, jangan khawatir, proses Serdos itu sama. Nah, jadi nanti akan lebih memudahkan mungkin bagi teman-teman, dan juga terutama ini bagi teman-teman yang yang server sisternya itu menggunakan IP yang harus diakses di kampus gitu. Nah, jadi ketika beralih ke versi cloud ini, jadi teman-teman dimudahkan, tidak harus lagi terhubung dengan internet kampus, tapi dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa mengaksesnya.
Dan yang kedua terkait dengan perubahan data dosen. Nah, ini perlu diingat teman-teman Tendik dan juga Bapak Ibu dosen, untuk jadwal permohonan terakhir perubahan data dosen di PDDT admin itu tanggal 2 Agustus. Jadi tanggal 2 Agustus sampai tanggal 4 kalau nggak salah itu akan ada maintenance. Jadi disarankan bagi teman-teman Tendik dan juga dosen melakukan permohonan sebelum tanggal 2. Nah, nanti setelah Sister VersiCloud ini rilis, seluruh ajuan itu melalui Sister VersiCloud. Nah, apa saja yang diajukan? Yang pertama itu ajuan perubahan data dosen pada Sister. Ajuan perubahan data dosen itu mungkin seperti jabatan fungsional, kepangkatan, riwayat pendidikan, atau data pokok, profilnya gitu kan ya. Nah, nanti semuanya itu akan dilakukan di Sister VersiCloud. Kemudian ada dua hal yang mungkin tetap dilaksanakan diajukan di admin PDDT admin. Apa itu? Seperti pengajuan dosen baru, NIDN gitu kan, pengaktifan dosen dan penonaktifan dosen. Jadi itu tetap prosesnya di PDDT admin. Nah, kemudian teman-teman Tendik dan juga Bapak Ibu dosen, ini ada timeline. Jadi di bulan Juni kemarin sudah berlangsung sosialisasi tahap pertama, pengenalan, itu pemberitahuan terkait bahwa akan ada migrasi Sister. Dan kemudian di bulan Juli ini teman-teman Tendik dan Bapak Ibu semuanya itu rilis Sister perguruan tinggi versi 10 Juli 2023 seperti yang sudah pernah kita jabarkan di video sebelumnya. Jadi batas waktu proses update itu di minggu ketiga bulan Juli. Jadi sampai tanggal 21 Juli 2023. Nah, diharapkan bagi teman-teman Tendik semuanya sudah melakukan update versi Sister ke 10 Juli 2023. Nah, ini sampai dari minggu pertama sampai minggu ketiga itu proses update. Nah, ini akan berpengaruh kepada proses migrasi tentunya nanti. Ketika teman-teman tidak melakukan update versi ke versi 10 Juli, maka teman-teman mungkin akan sedikit ada problem nanti pada saat migrasi. Jadi saya sarankan untuk segera melakukan update. Jika ada kendala, teman-teman silakan langsung mengajukan kendala seperti yang di video sebelumnya. Teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya, itu bagaimana cara melakukan pelaporan kendala-kendala teknis yang kita hadapi. Nah, kemudian teman-teman, saat ini juga sedang berlangsung proses pelaporan BKD. Nah, jadi ini nanti kemungkinan di akhir Juli ini akan ditutup sementara untuk proses pelaporan BKD dan juga aktivitas lainnya seperti pengajuan perubahan data dosen. Nah, karena nanti di minggu pertama di awal Agustus itu akan ada maintenance mode. Nah, jadi pada proses maintenance mode ini seluruh Sister perguruan tinggi itu akan ditutup. Teman-teman Tendik dan para dosen sebisa mungkin tidak melakukan input data ataupun pengajuan perubahan data dosen. Nah, kemudian nanti di minggu kedua, minggu ketiga ini akan ada sosialisasi rilis Sister VersiCloud. Nah, jadi itu akan berlangsung kemungkinan di minggu kedua atau minggu ketiga. Nah ini setelah itu di Agustus minggu kedua atau kemungkinan juga di minggu ketiga gitu ya, tergantung nanti
gimana orang pusat mungkin bisa jadi cepat, bisa jadi lambat gitu kan. Nah, gimana prosesnya nanti layanan ini akan berpindah. Nah, secara menyeluruh nanti semua layanan sister itu sudah beralih ke versi cloud, termasuk tadi perubahan data dosen jadi satu pintu di sister versi cloud. Nah, ini seperti itu teman-teman mungkin ya pemberitahuan yang kita dapatkan. Nah, harapannya adalah segera teman-teman melakukan update versi agar tidak ada kendala teknis lainnya dan proses migrasinya lancar dan data-data dosen juga aman gitu. Nah, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yuk, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.